Indonesia merupakan negara dengan kondisi lingkungan hidup yang cukup baik dan sangat menguntungkan. Iklim yang cukup nyaman, tanah yang subur, kaya dengan berbagai sumber daya alam, serta memiliki hutan tropis yang luas. Bagaimana bangsa Indonesia memanfaatkan kekayaan alamnya dalam pembangunan? Hai sahabat studi ilmu sosial, salam sehat dan tetap semangat. Kali ini, studi ilmu sosial ingin berbagi tentang permasalahan lingkungan hidup dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Sebelum lanjut pada materi, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video-video pembelajaran terbaru. Bagi kalian yang sudah subscribe, jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini di media sosialmu. Terima kasih, selamat belajar. Hamparan sawah dengan tanah yang subur dan sungai yang mengairi persawahan dengan sistem irigasi yang sudah berkembang sejak dahulu kala. Kita tentu harus bersyukur atas anugerah yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita. Seluruh kebutuhan hidup kita disediakan oleh lingkungan hidup di sekitar kita seperti batu bara mineral, bahan bangunan, dan kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya itulah manusia memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungannya, seperti merambah hutan untuk kebutuhan kayu, dan sumber daya lain yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Akan tetapi terkadang manusia tidak peduli terhadap kerusakan yang ditimbulkannya. Misalkan penebangan hutan yang tidak terkendali tentu akan menimbulkan akibat buruk. Inilah dampak ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Hutan yang gundul dapat menimbulkan erosi, tanah longsor, banjir, pendangkalan sungai, dan dapat meningkatkan suhu udara di lingkungan kita. Jika lingkungan di sekitar kita hancur, tentu kehidupan kita akan terancam. Pembangunan pun dapat terhambat karena segala sumber daya yang kita miliki telah hancur atau habis dan berdampak pada bencana lingkungan. Tolong, banjir bandang! Ayo cepet dayung. Oleh karena itu, demi kelangsungan kehidupan kita di masa kini dan masa mendatang, kita harus menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Kepedulian kita untuk menjaga lingkungan tentunya membawa dampak positif demi keberlangsungan hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik semua, ayo kita bersih-bersih kampung. Tetap semangat. Bapak-bapak bersihkan bagian got yang tersumbat ya. Aku nyapu daun-daun aja ya. Karena kepedulian kita, maka udara sekitar rumah dan juga kota menjadi lebih segar dan sehat untuk kita bisa berolahraga. Tahukah kamu unsur apa saja dalam lingkungan hidup? Serta usaha apa saja untuk melestarikannya? Pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menjaga lingkungan hidup dan perilaku masyarakat yang tinggal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup adalah tempat di mana kita berada dan tinggal saling berdampingan, saling berinteraksi, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Lingkungan hidup dapat dibagi menjadi 3 unsur, yaitu fisik atau abiotik, biotik, dan budaya. Unsur fisik atau abiotik adalah tanah, air, udara, sinar matahari, dan senyawa kimia. Komponen abiotik atau unsur benda tak hidup memiliki peranan penting dalam membentuk dan menyeimbangkan ekosistem. Pengaruh komponen abiotik pada ekosistem adalah peranan secara langsung maupun tidak langsung terhadap organisme atau makhluk hidup di bumi ini.
Unsur biotik adalah unsur dalam lingkungan yang terdiri atas semua makhluk hidup yang terdapat di bumi, dari bentuk paling kecil hingga yang paling besar. Contohnya adalah manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Unsur budaya atau kultural adalah nilai hasil cipta, gagasan, dan keyakinan yang dimiliki manusia untuk menentukan perilaku sebagai makhluk sosial. Unsur budaya dikembangkan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mempermudah kehidupan. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Misalkan dalam kehidupan masyarakat di pasar ini. Sekarnya berapa sekarnya? Ayo makan. Ikan, berapa sekilo? Sekilonya 13.000 aja, Nak. Teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, dalam cara-cara mengekspresikan rasa keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang dibentuk oleh sekelompok makhluk dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem ini terdapat tumbuhan, hewan, dan manusia yang saling membutuhkan, saling berkaitan, dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, manusia telah mengambil dan memanfaatkan segala sesuatu yang disediakan oleh lingkungannya. Pengambilan dan pemanfaatan yang berlebihan telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan. Jika lingkungan rusak atau hancur, kehidupan pun akan terancam kelangsungannya. Padahal kita tahu bahwa lingkunganlah yang telah memberikan kepada manusia. Bentuk kerusakan lingkungan. Jumlah penduduk yang meningkat pesat telah menyebabkan beberapa kerusakan lingkungan. Di antaranya karena adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan. Daerah resapan air berubah menjadi pemukiman dan industri sehingga terjadilah banjir atau longsor, serta kerusakan lingkungan lainnya. Selain itu, hutan bakau dan terumbu karang di kawasan pantai pun telah banyak yang rusak. Kerusakan lingkungan lainnya adalah adanya gejala efek rumah kaca yang disebabkan kegiatan transportasi, industri, maupun pembakaran sampah rumah tangga. Gas karbon monoksida atau CO yang dikeluarkan kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran sampah telah menghalangi pantulan kembali sinar matahari ke ruang angkasa. Terjadinya efek rumah kaca berawal dari sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi. Sinar matahari yang terpantul tersebut akan merusak lapisan ozon di atmosfer yang sebenarnya berfungsi sebagai filter bumi. Rusaknya lapisan ozon akan menyebabkan suhu bumi meningkat. Kondisi ini diperparah oleh emisi zat-zat lain seperti karbon dioksida yang bersifat mengikat panas dari sinar matahari dan akan memperparah peningkatan suhu bumi. Selain suhu bumi yang meningkat, lapisan ozon yang tipis atau bolong akan berdampak pada radiasi ultraviolet dari matahari tidak tersaring dan akan membahayakan kesehatan, seperti menimbulkan katarak, kanker kulit, dan merusak tanaman. Upaya pelestarian lingkungan hidup. Alam memberi manusia banyak hal yang indah dan bermanfaat. Dari pemandangan yang indah, makanan dan tempat tinggal, hingga menjaga keseimbangan alam yang diperlukan untuk menopang kehidupan di planet tempat tinggal kita ini. Alam bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa kehidupan dapat eksis dan hidup berdampingan di gurun terkering dan hutan hujan paling rimbun. Seiring kemajuan industri dan jejak manusia yang kian menyebar, tantangan keseimbangan ini semakin meningkat. Lingkungan hidup pada dasarnya diartikan sebagai kesatuan dari keseluruhan makhluk hidup dan non-hidup, termasuk interaksi dari seluruh spesies dan sumber daya alam. Maka sebagai manusia sudah menjadi kewajiban kita untuk turut serta melestarikan lingkungan hidup. Ada beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan hidup. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan dan pertanian. Di antaranya dengan melaksanakan reboisasi
Tebang pilih dibuat terasering dan mengurangi pestisida. Melestarikan sumber daya air diantaranya dengan cara penghijauan dan reboisasi hulu sungai. Dibuat sumur resapan dan lubang resapan biopori di sekitar pemukiman dan perkantoran, menghemat penggunaan air, program kali bersih, dan sebagainya. Melestarikan sumber daya udara diantaranya dengan melakukan penghijauan, membuat hutan kota. Penyaringan terhadap buangan, gas dari pabrik, dan uji emisi kendaraan bermotor. Menciptakan kesadaran publik, yaitu dengan membuat orang sadar akan konsekuensi dari kegiatan kita melalui berbagai cara yang tersedia seperti media sosial, seminar, tayangan televisi, konten kreator atau influencer, dan media tradisional. Alam yang begitu kaya memberikan banyak hal bagi kehidupan semua makhluk hidup. Namun, kebiasaan dan pola hidup manusia justru sering memberikan dampak yang buruk, berupa kerusakan lingkungan, hingga menyebabkan terjadinya bencana. Bang, banjir bandang. Ayo, cepet dayung. Sebagai makhluk berakal, sudah seharusnya manusia bisa mengubah pola hidup yang lebih ramah, agar tidak membahayakan dan merusak lingkungan. Beragam cara bisa dilakukan untuk bisa menjaga lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, tidak menebang pohon, banyak menanam pohon, dan masih banyak lagi. Sementara itu pemirsa, puluhan guru sekolah Aku Cinta Indonesia melakukan aksi tanam 100 pohon di hutan gundul. Reboisasi ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi hutan di tengah maraknya alih fungsi lahan yang terjadi. Ayo, mari kita menjaga keasrian bumi untuk para generasi kita masa mendatang. Selain tindakan-tindakan tadi, kita juga bisa melakukan diskusi perlindungan lingkungan dengan teman dan anggota keluarga sehingga semua orang sadar akan pelestarian lingkungan. Cara melestarikan lingkungan dan konsekuensi potensial jika kita tidak menjaga lingkungan. Menurut kalian, tindakan apa yang akan kita lakukan untuk menjaga lingkungan hidup kita? Mungkin kita bisa bergotong royong bersama warga lain. Selain menjaga kebersihan untuk kesehatan di masa pandemi, kita juga bisa menanam tanaman buah-buahan di dalam pot bersama warga lain di terasnya masing-masing. Dengan melakukan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup tersebut, berarti kita turut menjaga keseimbangan ekosistem tempat tinggal kita, yaitu bumi. We only have one Earth. Jika video pembelajaran ini bermanfaat, kamu boleh like dan share video ini di media sosialmu loh. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Subscribe ya.